Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Gakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah, jumpa lagi ya di channel Junediono Kebun Berkah. Kali ini masih berbicara terkait tentang budidaya buah dan masih mengenalkan beberapa jenis buah, dan kali ini akan membahas terkait dengan mangga. Adapun narasi dan foto kami ambil dari beberapa situs yang kami akan sebutkan satu persatu dengan fotonya sahabat Kebun Berkah. Namun sebelum kita membahas terkait dengan tanaman atau buah mangga ini, kami sangat berharap kepada sahabat Kebun Berkah semua untuk berkenan meramaikan channel Junediono Kebun Berkah dengan cara subscribe, tonton, like, komen, maupun share ke kawan-kawan yang lain.
Dan apabila sahabat kebun berkah merasakan bahwa channel ini bermanfaat bagi sahabat kebun berkah, jangan ragu untuk klik join atau klik bergabung dengan hanya 29.900 per bulannya. Sahabat kebun berkah bisa direct langsung terkait dengan video-video materi-materi yang disampaikan oleh channel Junediono Kebun Berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita mulai saja terkait dengan varietas atau jenis mangga yang akan kami sampaikan. Kurang lebih ada 42 jenis mangga yang akan kami bahas di kesempatan sore hari ini. Baik sahabat kebun berkah, dari situs kliktani.com dengan judul 20 jenis dan macam buah mangga, kami akan mengetengahkan mangga yang pertama, yaitu mangga Indramayu atau juga disebut sebagai mangga cengkir. Seperti namanya, buah ini memang pertama kali dikembangkan di kota Indramayu, Jawa Barat. Mangga Indramayu termasuk kategori varietas mangga paling enak yang dimiliki oleh Indonesia. Memiliki tekstur yang lembut dan rasanya yang manis membuat mangga ini diminati hampir semua orang. Mangga ini juga dikenal dengan sebutan mangga cengkir karena ukurannya yang cukup besar seperti cengkir atau kelapa muda ya. Dan daging buahnya cukup tebal serta kaya akan serat dan aromanya yang khas. Tidak seperti jenis mangga lainnya yang banyak mengandung air, tekstur buah ini cenderung tidak begitu berair dan tebal. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang pertama, mangga Indramayu atau mangga cengkir. Sahabat kebun berkah, mangga yang kedua adalah mangga Gedung Gincu. Ini juga diambil dari literatur www.klik.com. Mangga Gedung Gincu dikenal dengan daging dan kulitnya yang berwarna kuning kemerahan. Ukuran mangga Gedung Gincu ini cenderung lebih kecil dan bulat dari mangga lainnya. Mangga Gedung Gincu banyak dikembangkan di daerah Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. Dinamai Gedung Gincu karena konon katanya mangga ini jadi favorit para bangsawan Belanda yang memiliki rumah yang gedong atau mewah. Dan warna kulitnya yang merah seperti gincu atau lipstick. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang kedua, mangga Gedung Gincu. Mangga yang ketiga, mangga Harum Manis. Ini juga diambil dari situs www.kliktani.com. Mangga Harum Manis merupakan salah satu jenis mangga yang sangat populer di Indonesia. Sesuai dengan penamaannya, varietas mangga Harum Manis ini rasanya manis. Di daerah asalnya Probolinggo, buah mangga ini dinamai dengan sebutan mangga gadung dan menjadi buah kebanggaan dari daerah Probolinggo. Dari bentuknya, Harum Manis ini memiliki kulit berwarna hijau dengan bentuk buah yang lonjong dengan ujung yang meruncing, tetapi memiliki tekstur daging yang sangat lembut. Nama resminya Harum Manis 143. 143 ini adalah klon, merupakan varietas mangga yang sudah menyebar di tempat. Mangga ini dilepas sebagai varietas unggul tahun 1984 sesuai SK Menteri Pertanian nomor 892 _KPTS _TP-240 _11 sebagai Harum Manis klon 143. Mangga Harum Manis 143 memiliki bobot buah rata-rata 450 gram, daging buahnya tebal, berserat halus, cita rasanya manis.
Umur produktif pohon antara 5 sampai 26 tahun dan memiliki rata-rata produksi 54,7 kg per pohon per tahun dan cocok untuk ditanam di dataran rendah yang kering. Ini diambil dari situs www.taninews.com. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, mangga yang keempat, mangga mana lagi? Diambil dari situs www.klikhtani.com. Mangga mana lagi dinamakan mana lagi karena ketika menamainya orang akan ketagihan merasakan mangga yang satu ini karena pekat rasanya yang sangat manis. Warna kulitnya hijau saat masih muda dan agak hijau gelap saat matang. Yang menjadi ciri khas dari mangga mana lagi adalah bintik putih pada kulitnya. Daging buah mangga mana lagi berwarna kuning muda serta agak padat, tebal dan kaya serat. Bentuknya kecil cenderung bulat, saat masih mengkal atau setengah matang rasanya cukup manis dan aromanya juga mulai harum. Dan ketika benar-benar sudah matang, dagingnya akan terlihat lebih gelap dan rasanya akan sangat-sangat manis. Dari situs www.taninews.com juga menceritakan bahwa mangga mana lagi merupakan varietas unggul asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mangga mana lagi dilepas sebagai varietas unggul dengan SK Menteri Pertanian nomor 891 tahun 1984, sejaman dengan mangga harum manis. Dan mangga mana lagi mempunyai karakteristik bobot buahnya rata-rata 560 gram, daging buahnya tebal, lunak dan berserat halus. Cita rasanya manis segar, umur produksinya 5-26 tahun, dan memiliki rata-rata produksi 36,5 kg per pohon per tahun. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang keempat, mangga mana lagi? Sahabat kebun berkah, mangga yang keenam adalah mangga madu. Sepintas, mangga ini terlihat persis dengan mangga gadung, kecuali untuk warna kulitnya yang berwarna kuning cerah saat matang. Seperti namanya, buah mangga madu ini memiliki rasa yang manis bagaikan madu, meskipun daging buahnya masih berwarna putih. Mangga jenis ini memiliki ukuran yang hampir sama dengan mangga mana lagi, namun mangga madu tidak hanya dibudidayakan di Indonesia saja, namun ada juga yang berasal dari luar negeri seperti India, Thailand, Hawaii, Florida, dan Afrika Selatan. Ini ditulis di situs www.klikhtani.com. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang kelima, mangga madu. Mangga yang keenam sahabat kebun berkah, mangga alpukat. Ini diambil dari situs www.klikhtani.com. Mangga alpukat memang banyak orang menyebutnya sebagai mangga jenis yang memiliki bentuk hampir sama dengan alpukat, maka disebut sebagai mangga alpukat. Banyak orang yang berpikir bahwa mangga ini hasil perkawinan antara pohon mangga dengan alpukat. Ternyata salah. Mangga alpukat ini merupakan hasil dari persilangan antara mangga gadung dengan mangga madu. Disebut mangga alpukat karena mangga jenis ini terbilang unik karena cara makan mangga alpukat ini adalah dengan membelah dua bagian tengahnya dan memakannya dengan sendok selayaknya seperti sedang makan buah alpukat. Dan sesuai dengan situs www.taninews.com bahwa mangga alpukat merupakan persilangan tadi ya antara mangga gadung dengan mangga madu dan memiliki klon mangga gadung 21.
Jadi mangga gadung 21 merupakan mangga lokal yang menjadi varietas unggul di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan sebelum ditetapkan sebagai varietas unggul baru, keberadaannya yang mirip dengan mangga harum manis membuatnya sering dinamakan dengan mangga harum manis 143. Dan mangga gadung Klon 21 ditetapkan sebagai buah asli Kabupaten Pasuruan berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 121 tahun 2016 tentang pemberian tanda daftar varietas tanaman hortikultura. Mangga gadung 21 atau mangga alpokat oleh masyarakat ya tadi diberi julukan mangga alpokat karena cara makannya bisa dibelah tengahnya, kemudian diputar hingga terbelah menjadi dua dan dapat dimakan menggunakan sendok seperti makan buah alpokat. Inilah sahabat kebun berkah mangga alpokat atau mangga gadung 21. Selanjutnya sahabat kebun berkah mangga yang ketujuh, mangga golek. Ini diambil dari situs www.klicktani.com. Jenis mangga golek merupakan mangga lokal yang berasal dari Probolinggo dan Pasuruan. Dan namanya sangat tenar sahabat kebun berkah. Jauh-jauh hari, pemerintah sudah melepas mangga golek ini sebagai varian unggul. Buah mangga golek memiliki bentuk fisik yang panjang, ujungnya merungsing dan tak berparuh. Warna buah saat muda berwarna hijau, sedangkan yang tua berwarna kuning pada pangkalnya dan kehijauan pada ujungnya. Kulit tidak begitu tebal, halus dan terdapat bintik-bintik kelenjar yang berwarna putih kehijauan dan berubah menjadi coklat setelah buah tua. Daging buah tebal berwarna kuning tua, lunak dan tak berserat, serta bila diiris tidak banyak mengeluarkan air. Rasanya sangat manis dan aromanya harum tajam. Panjang buahnya kurang lebih 17 cm dengan berat kurang lebih 500 gram. Produktivitas rata-rata per pohon sekitar 52 kg. Sesuai dengan literatur dari www.taninews.com bahwa mangga golek ini memiliki klon mangga golek 31 yang ditetapkan sesuai dengan SK Menteri Pertanian nomor 890 tahun 1984 sejaman dengan mangga harum manis 143 dan mana lagi 69. Serta memiliki karakteristik untuk mangga golek klon golek 31 yaitu memiliki bobot buah rata-rata 502 gram, daging buah tebal, lunak dan halus, cita rasanya manis, umur produktifnya 5-26 tahun, serta memiliki rata-rata produksi 52,3 kg per pohon per tahun. Inilah sahabat kebun berkah mangga yang ketujuh, mangga golek dengan klon mangga golek 31. Sahabat kebun berkah mangga yang ke-8 adalah mangga gajah, diambil dari situs www.klicktani.com. Mangga gajah sebenarnya adalah jenis mangga arum manis tanpa H ya, namun ukurannya yang jumbo sehingga disebut gajah. Rasa buah dan teksturnya sama dengan arum manis. Mangga gajah cocok untuk dataran rendah dengan cuaca yang panas. Musim buahnya biasanya diawali dari bulan Agustus sampai November. Bibit mangga gajah yang diproduksi berasal dari okulasi dan berbuah kurang lebih dalam usia 3-5 tahun. Inilah sahabat kebun berkah mangga gajah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mangga yang ke-9 adalah mangga kueni, diambil dari situs www.klicktani.com. Buah mangga kueni mempunyai ciri khas sendiri, terutama dari aromanya yang wangi. Kueni itulah namanya, dikenal dengan nama latin Mangifera odorata. Di setiap daerah kueni memiliki sebutan dengan beberapa nama seperti pakel, lekap, kuini, macang, bembem, kabeni, embacang, dan sebagainya.
Jika mangga kweni matang disimpan di sebuah ruangan atau dalam lemari makanan, maka aromanya wangi yang tajam dan berbau khas akan mudah tercium. Bagi orang yang belum mengenal kweni, mungkin akan menduga wangi tersebut bersumber dari aroma parfum ruangan. Sesuai dengan situs www.taninews.com menceritakan bahwa mangga kweni atau Mangifora odorata merupakan mangga dengan spesies yang berbeda dengan mangga umumnya atau Mangifera indica. Mangga kweni mempunyai tekstur berserat dan pohonnya yang tinggi dan tidak banyak cabang dan memiliki aroma yang harum. Mangga kweni mempunyai tekstur yang berserat lebih kasar daripada mangga biasa, tapi lebih halus dibanding dengan mangga pakel atau bacang. Mangga kweni biasanya dikonsumsi sebagai manisan buah atau jus. Mangga kweni juga termasuk varietas langka karena teksturnya yang berserat, pohonnya yang rata-rata tinggi, dan karena biasanya diperbanyak melalui biji dan tidak ada permajaan sehingga tersebar dengan mangga varietas yang kalah dengan mangga varietas yang baru. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-9, mangga kweni. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mangga yang ke-10, mangga apel. Ini diambil dari situs www.klicktani.com. Mangga apel bentuknya mirip sekali dengan buah apel, makanya dinamakan mangga apel. Rasanya masam ketika masih muda dengan kulit warna hijau kemerah-merahan pada pangkalnya. Aromanya sangat harum. Baik, sahabat kebun berkah, mangga yang ke-11, mangga Malibu. Ini diambil dari literatur www.klicktani.com. Mangga Malibu merupakan salah satu mangga impor dari Australia, introduksi dari Australia, tepatnya di pertanian Berry Spring, selatan Darwin. Meski begitu, keberadaannya di Indonesia cukup populer. Salah satu keunikan mangga Malibu ini tidak lain karena rasanya yang mirip seperti buah kelapa. Mangga Malibu merupakan hasil persilangan antara jenis mangga Irwin dan Kensington Pride. Dan tak heran, fisik mangga Malibu terlihat lebih besar dan berwarna lebih merah dibanding jenis mangga kebanyakan. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-11, mangga Malibu, introduksi dari Australia. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mangga yang ke-12, mangga Irwin, diambil dari situs www.klicktani.com. Mangga Irwin merupakan mangga introduksi juga dari Australia yang mempunyai tampilan yang menarik serta rasanya yang ramai. Mangga Irwin memiliki tampilan warna merah yang menarik pada buahnya. Warna merah pada buah mangga ini muncul dikarenakan adanya hormon antosianin. Hormon antosianin berasal dari glukosa yang diubah oleh sinar matahari bergelombang pendek. Dan pada mangga Irwin, antosianin berkumpul di pangkal buah dekat tangkai. Pigmen karotenoid yang tersebar merata di kulit buah memberi latar warna kuning. Sementara klorofil pemberi warna hijau hanya tersisa sedikit terletak di ujung buah. Mangga Irwin yang dapat mencapai ukuran cukup besar, kurang lebih beratnya 500 gram per buahnya, mempunyai tekstur daging padat agak berair dengan serat cukup halus dan mengandung sedikit tepung. Rasa manis rasa manis ini ada 12-15 Brix dan memenuhi rongga mulut. Dan ada sedikit rasa sensasi asam yang bisa Anda rasakan di belakang lidah. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-12, mangga Irwin. Sahabat kebun berkah, mangga yang ke-13 adalah mangga kelapa, diambil dari literatur www.klicktani.com. Mangga kelapa ini dapat mencapai berat rata-rata kurang lebih 1 kg, bentuknya mirip kelapa gading
dan berwarna hijau bulat. Dagingnya tebal dan harum. Mangga kelapa berasal dari daerah Medan, Sumatera Utara. Dibanding varian mangga yang lain, mangga kelapa ini cukup unik, yaitu panjang tangkai buahnya dapat mencapai setengah meter, dan setiap tangkai hanya digantungi satu buah mangga. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-13, mangga kelapa, mangga asal dari Medan, Sumatera Utara. Sahabat kebun berkah, mangga yang ke-14 adalah mangga Nam Dok Mai. Diambil dari literatur www.kliktani.com. Mangga ini berasal dari negara Gajah Putih, Thailand. Mangga Nam Dok Mai memiliki beberapa keunikan selain ukuran panjangnya yang bisa mencapai 17 cm. Kelebihan lain dari mangga ini yaitu daging buahnya yang tebal, seratnya halus, mengandung lebih sedikit air, tekstur yang lebih lunak, dan rasanya yang manis. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-14, mangga Nam Dok Mai. Mangga yang ke-15 sahabat kebun berkah adalah mangga Parkit. Ini diambil dari literatur www.kliktani.com. Mangga Parkit mempunyai bentuk lonjong seperti harum manis, dagingnya tebal dengan biji tipis, rasanya manis dan harum, warna kulitnya merah pada ujung pangkal tangkai. Mangga Parkit termasuk jenis mangga introduksi. Struktur buahnya empuk dan hampir tanpa serat dan bijinya sangat tipis. Itulah yang menyebabkan mangga jenis ini banyak digemari oleh para penggemar mangga. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-15, mangga Parkit. Mangga yang ke-16 diambil juga dari situs www.kliktani.com, ialah mangga Okyong. Mangga Okyong berasal dari Thailand. Struktur buahnya empuk dan hampir tanpa serat dan bijinya sangat tipis. Itulah yang menyebabkan mangga Okyong banyak digemari oleh para penggemar mangga, khususnya warga ASEAN. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-16, mangga Okyong. Mangga yang ke-17, mangga Lali Jiwo, diambil dari situs www.kliktani.com. Mangga Lali Jiwo berasal dari Probolinggo dengan rasa yang manis meskipun masih mentah. Apabila sudah matang, rasanya manisnya tambah maknyus. Dan kalau sudah masak, rasanya akan lebih manis, lebih gurih, dan juga lebih harum. Itulah sebabnya mangga ini disebut sebagai Lali Jiwo, yang artinya lupa jiwa. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-17, mangga Lali Jiwo. Mangga yang ke-18 adalah mangga Nan Klawang. Diambil dari situs www.kliktani. Mangga Nan Klawang adalah salah satu dari 4 jenis mangga unggul di Thailand, di samping Nam Dok Mai, Hio Sawoi, dan Tong Dum. Di mana di negeri Thailand, mangga ini ditanam untuk diekspor buahnya. Dalam bahasa Thailand, memang nama Nan Klangwan sendiri berarti dikonsumsi mengkal. Ketika dimakan mengkal, daging buah mangga Nan Klangwan sangatlah renyah dengan rasa segar yang merupakan perpaduan rasa mangga Indramayu, beraroma mana lagi, dan apel pir. Saat matang, daging buah mangga Nan Klangwan akan berwarna kuning muda dengan rasa manis yang menyegarkan. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-18, mangga Nan Klangwan, mangga introduksi dari Thailand. Baik sahabat kebun berkah, mangga yang ke-19, mangga Malgova, diambil dari situs www.kliktani.com. Mangga yang sedang populer saat ini adalah jenis mangga Malgova.
Buahnya yang memiliki bentuk bulat agak lonjong serta rajin berbuah ini oleh para pencinta mangga sering dijadikan tanaman hias di pekarangan. Sejumlah situs tentang tanaman dan pertanian melansir bahwa mangga Moldova juga punya ciri khas lain, berupa rasa yang sangat asam bila buahnya belum masak sempurna. Kulit buahnya berwarna hijau tua dan berpadu dengan warna merah. Sementara daging buahnya cukup tebal dan berwarna kuning muda serta mengandung banyak air. Jika sudah matang sempurna di pohon, rasa asamnya akan berkurang dengan aroma yang tidak terlalu harum, serta rata-rata panjang buah mangga Moldova sekitar 7 cm dan bobotnya sekitar 200 gram per buah. Inilah sahabat kebun berkah mangga yang ke-19, mangga Moldova. Sahabat kebun berkah mangga yang ke-20, mangga Thunder. Mangga Thunder diambil dari situs www.klicktani.com. Mangga Thunder ini memiliki rasa manis renyah seperti crispy. Bentuknya panjang, sedikit meruncing dan berwarna hijau. Nama lain mangga Thunder mempunyai buah kurang lebih 250 sampai 400 gram. Pohon mangga Thunder tumbuh dengan ketinggian relatif rendah, membentuk kanopi terbuka dan akan mulai berbuah kurang lebih pada usia 2 tahun dari bibit ya. Inilah sahabat kebun berkah mangga yang ke-20, mangga Thunder. Mangga yang ke-21, mangga arum manis ya. Ini saya juga kurang paham ini ya, belum menemukan literatur terkait dengan arum manis dan harum manis ya. Namun dari beberapa dua literatur yang saya baca, yaitu di www.zonahidup.com, ini ternyata berbeda dengan mangga harum manis ya. Dan menurut situs ini bahwa mangga arum manis tanpa H memiliki karakteristik buah dagingnya sangat lembut, rasanya manis dan harum. Kulitnya tipis dan agak transparan. Warna kulitnya hijau hingga kuning pucat saat matang, serta salah satu mangga yang paling dikenal di Indonesia terutama karena tekstur dan rasanya yang manis. Inilah sahabat kebun berkah mangga yang ke-21, mangga arum manis. Untuk itu sahabat kebun berkah, apabila ada literatur lain terkait dengan mangga arum manis dan harum manis, silakan sahabat kebun berkah bisa menulis di komentar ya, untuk bisa memberikan informasi terkait dengan apakah sama antara mangga arum manis dengan harum manis. Baiklah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-22, mangga Ken. Mangga ini kami dapati di literatur yang sama, yaitu di www.zonahidup.com. Memiliki karakteristik mangga Ken ini buahnya lembut, rasanya manis dan sering digunakan dalam makanan penutup atau sebagai jus. Warna kulitnya kuning, serta mangga Ken ini memiliki tekstur yang khas dan rasa yang nikmat. Inilah sahabat kebun berkah mangga yang ke-22, mangga Ken. Mangga yang ke-23, mangga Podangis. Ini diambil juga dari literatur www.zonahidup.com. Mangga Podangis memiliki karakteristik daging buah rasanya manis dengan sedikit rasa asam. Kulitnya berwarna hijau dan agak kuning, serta maksudnya warna buahnya agak kuning ya. Dan warna kulitnya juga sama ya, hingga hijau hingga kuning. Dan salah satu informasi lainnya bahwa mangga Podangis adalah salah satu varietas yang sering digunakan dalam pembuatan makanan maupun minuman. Inilah sahabat kebun berkah mangga yang ke-23, mangga Podangis. Mangga yang ke-24 adalah mangga manis Bangkok Kyojai, atau kita sebut saja mangga Kyojai.
Ini kami ambil dari www.rawabibit.com, dan di situs ini diterangkan bahwa mangga Kyojai memiliki daging buah manis dengan sedikit rasa asam, teksturnya lembut dan lembek. Warna kulitnya kuning hingga oranye ya. Dan mangga ini sering digunakan di dalam makanan penutup hingga hidangan pencuci mulut. Inilah dia sahabat kebun berkah, mangga yang ke-24, mangga Kyojai. Sahabat kebun berkah, mangga yang ke-25, mangga iris. Ini kami ambil dari situs www.zonahidup.com. Mangga iris memiliki ciri daging buahnya rasanya manis dengan serat yang cukup kasar. Umumnya digunakan sebagai mangga keripik ya. Warna kulitnya kuning, serta biasanya biji buahnya diiris tipis dan diolah menjadi keripik mangga. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-25, mangga iris. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mangga yang ke-26, mangga Probolinggo. Ini kami ambil dari situs www.himprobolinggo.blogspot.com. Di Probolinggo dari dulu memang terkenal dengan mangga-mangga seperti mangga arum manis yang merupakan brand ya, serta beberapa mangga lainnya. Dan ada penemuan dari Bapak Suli dari Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, yang menemukan mangga Probolinggo ini ya, maka disebut juga sebagai mangga Suli. Inilah sahabat kebun berkah, mangga Suli atau mangga Probolinggo memiliki keunggulan antara lain rasanya yang manis, tahan lama ya untuk disimpan, tekstur dagingnya lembut, dan menurut informasi kadar gula mangga ini sekitar 17 brick ya. Dan setiap musim panen antara bulan Agustus sampai Desember, biasanya Pak Suli ini mengirim mangga Suli Probolinggo ke Singapura rata-rata 3 ton per hari ya. Walaupun informasi yang didapat bahwa permintaan dari importir masih banyak, tetapi karena kewalahan menyediakan mangga kualitas ekspor dalam jumlah besar, maka Pak Suli ini hanya mampu memenuhi sebagiannya saja. Inilah sahabat kebun berkah, mangga Probolinggo atau mangga Suli, karena ditemukan oleh Bapak Suli dari Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Mangga yang ke-27, mangga susu atau mangga meleleh atau mangga emas muda. Ini diambil dari literatur www.zonahidup.com. Mangga susu atau mangga meleleh atau mangga emas muda memiliki daging buah yang manis dengan aroma yang mirip susu serta tekstur lembut dan juicy. Warna kulitnya kuning hingga oranye terang. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-27, mangga susu atau mangga meleleh atau mangga emas muda. Sahabat kebun berkah, mangga yang ke-28, mangga Tommy Atkins. Ini diambil dari literatur www.zonahidup.com. Mangga Tommy Atkins memiliki daging buah manis dengan sedikit rasa asam dan tekstur padat serta serat kasar. Warna kulitnya kuning dengan warna merah di beberapa bagian. Dan mangga ini sering ditanam di Indonesia dan memiliki penampilan yang khas. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-28, mangga Tommy Atkins.
Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mangga yang ke-29, mangga cokanan, diambil dari www.zonahidup.com. Mangga cokanan memiliki daging buah yang manis dengan rasa yang kuat, tekstur lembut dan juicy. Warna kulitnya kuning hingga oranye terang. Mangga cokanan ini memiliki ciri khas rasa yang manis serta aroma harum yang kuat. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-29, mangga cokanan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mangga yang ke-30 adalah mangga Miyazaki. Ini kami ambil dari situs www.happyfresh.id. Dari namanya tentunya sahabat kebun berkah sudah mengenal mangga ini dari mana ya asalnya. Ya tentunya dari Jepang, sahabat kebun berkah. Mangga Miyazaki dibanderol dengan harga yang luar biasa mahalnya ya sahabat kebun berkah. Yakini bisa mencapai 63 juta rupiah. Karena buah yang memiliki rasa manis tersebut dibudidayakan menggunakan teknik yang tergolong sulit sampai membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-30, mangga Miyazaki dengan harga yang selangit. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mangga yang ke-31 adalah mangga Garifta. Ini kami ambil juga dari situs www.happyfresh.id. Mangga Garifta merupakan mangga yang berasal dari Pasuruan. Kulit warna buahnya berwarna merah, sementara itu daging buahnya berwarna kuning kemerahan dengan rasa yang manis. Menurut situs www.taninews.com, bahwa mangga Garifta memiliki 4 jenis yang dibedakan berdasarkan warna kulit buah waktu matang, yaitu Garifta merah, Garifta kuning, Garifta oranye, dan Garifta gading. Mangga Garifta sudah terdaftar dalam SK Menteri Pertanian tahun 2009. Mengutip dari situs Kominfo Jatim bahwa mangga varietas Garifta diawali dari penanaman bibit pohon di desa Cukur Gondang, Grati, Kabupaten Pasuruan. Varietas mangga ini diperoleh setelah dilakukan penelitian lebih dari 10 tahun di kebun percobaan desa Cukur Gondang. Mangga Garifta cocok dengan iklim di desa Cukur Gondang yang kering. Karakteristik mangga Garifta antara lain tekstur daging yang lunak berserat kasar, rasanya manis, aromanya harum kuat, jumlah buahnya antara 1 sampai 4 buah dalam satu tandan. Potensi hasil buahnya rata-rata 64,42 kg per pohon per tahun, dengan berat per buahnya antara 190 sampai 230 gram. Waktu berbunga biasanya terjadi pada bulan Juli Agustus, sedangkan waktu panen terjadi antara November dan Desember. Garifta adalah kependekan dari GA berarti mangga dan RIF berarti Research Institute for Fruits, dan tanya hanya penambahan untuk mempercantik pengucapan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, inilah mangga yang ke-31, mangga Garifta asal dari Pasuruan. Mangga yang ke-32, mangga Perlis Sunshine atau mangga Sala. Kami ambil dari situs www.belangtarung.com. Ciri-ciri mangga Perlis Sunshine atau mangga Sala adalah berbentuk lonjong dan agak panjang dari yang lain. Berat sebiji buahnya adalah kurang lebih 300 sampai 450 gram dan bisa lebih dari ini ya. Buah berwarna hijau ketika muda dan akan kuning apabila telah masak. Warna isinya adalah kuning orange dengan rasa manis bercampur sedikit asam. Mangga ini berasal dari Malaysia, tepatnya di Kedah dan Perlis, dan juga ada di Thailand.
Ini mangga harganya juga lumayan tinggi per kilogramnya, yaitu 2,5 ringgit Malaysia sampai 6 ringgit Malaysia. Inilah sahabat kebun berkah, mangga Perlis Sunshine atau mangga Sala, asal introduksi dari Malaysia dan Thailand. Mangga yang ke-33, mangga Tongdam atau mangga emas hitam. Ciri-cirinya adalah berbentuk lonjong, bulat dan agak panjang. Beratnya kurang lebih 100 sampai 150 gram. Warna buahnya ketika muda berwarna hijau dan apabila masak kulitnya berwarna hijau gelap. Warna daging buahnya adalah orange kekuningan dengan rasa yang manis. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-33, mangga Tongdam asal Thailand. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mangga yang ke-34, mangga Tongdam Burma. Ini kami ambil juga dari situs www.melangtarum.com. Mangga Tongdam Burma memiliki ciri-ciri berbentuk lonjong, buahnya berbentuk lonjong, berat buah antara 100 sampai 150 gram, warna kulitnya, warna buahnya hijau ketika muda dan apabila masak, warnanya hijau kekuningan dan daging buahnya berwarna kuning orange dengan rasa yang manis. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-34, mangga Tongdam Burma dari Myanmar. Sahabat kebun berkah, mangga yang ke-35, mangga telur. Kami ambil dari literatur www.faslizam.com. Ukuran mangga telur ini lebih kecil dibanding dengan mangga yang lain dan bentuk hampir bulat seakar telur ayam, maka ia disebut sebagai mangga telur. Mangga telur merupakan sejenis mangga yang tahan lama ya dan menghasilkan buah yang banyak. Sahabat kebun berkah, buah mangga telur rasanya sangat masam ketika muda dan apabila telah matang atau masak ia mempunyai rasa sedikit manis. Dia mirip jeruk ya. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-35, mangga telur. Sahabat kebun berkah, mangga yang ke-36, mangga Ken Layung. Ini kami ambil dari situs www.taninews.com. Mangga Ken Layung telah dilepas sebagai varietas mangga unggul pada tahun 2002 sesuai dengan SK Menteri Pertanian nomor 417 tahun 2002. Mangga Ken Layung mempunyai ciri-ciri bobot buahnya antara 330 sampai 480 gram, panjangnya 9 cm, lebar buahnya 8,6 cm, tebal daging 3,5 sampai 3,9 cm, produktivitas per tahunnya per pohonnya adalah 76,1 sampai 127,5 kg. Untuk tingkat kemanisannya adalah 16,5 Brix dan banyak mengandung vitamin C, kurang lebih di dalam 100 gramnya 44,5 sampai 46,7. Total asamnya 1,75% dan rasanya manis, aromanya harum, daging buahnya tebal agak kuning berserat agak kasar. Inilah sahabat kebun berkah, mangga Ken Layung yang kami ambil dari situs www.taninews.com. Mangga yang ke-37, mangga Sengir ya. Ini kami ambil juga dari situs yang sama. Mangga Sengir merupakan varietas lokal yang sudah langka. Mangga ini dulu banyak terdapat di desa-desa yang tumbuh dari biji sehingga pohonnya tinggi. Karakteristik dari mangga Sengir adalah kalau matang kulitnya kuning, dagingnya keras, tapi kalau terlalu matang seratnya jadi kelihatan, teksturnya berserat. Mangga Sengir mempunyai cita rasa asam dan manis, aromanya kuat seperti kueni,
Mangga sengir cocok dijadikan buah meja maupun sebagai jus mangga. Mangga sengir termasuk pohon mangga langka karena begitu pohon tua ditebang lalu digantikan dengan pohon yang baru. Inilah sahabat kebun berkah, mangga sengir merupakan mangga yang sudah langka, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mangga yang ke-38, mangga podang urang. Ini kami ambil juga dari situs yang sama, yaitu situs www.taninews.com. Mangga podang urang merupakan salah satu buah unggulan spesifik lokasi dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Mangga podang memiliki kekhasan terutama adalah kulit buah berwarna merah jingga. Daging buahnya juga jingga, bentuk buahnya cantik, ukuran buah sekitar 200-250 gram per buah. Buahnya rasanya manis, aromanya tajam, memiliki serat yang halus dan cukup banyak mengandung air sehingga sesuai untuk jus dan buah segar. Produktivitas pohon mangga podang urang umumnya sesuai dengan rata-ratanya adalah 65 kg per pohon untuk mangga yang berumur 10-15 tahun. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-38, mangga podang urang. Mangga yang ke-39, mangga Agrigardina 45. Ini diambil dari situs taninews.com. Mangga Agrigardina 45 merupakan varietas mangga baru yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Bali Bu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, tahun 2002. Mangga Agrigardina 45 merupakan hibrid dari persilangan Aromanis 143 dengan Saigon di tahun 2014. Dan sudah didaftarkan ke SK Menteri Pertanian nomor 025 tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014. Mangga Agrigardina mempunyai sahabat kebun berkah, mangga Agrigardina 45 mempunyai karakteristik tajuknya rendah, cepat berbuah atau genja ya, produktif, rasanya manis yaitu 15-18 Brix, aromanya harum dan warna kulit buahnya merah kekuningan sesuai untuk mangga perkotaan atau tabula pot. Mangga Agrigardina 45 ditujukan untuk lahan terbatas seperti di perkotaan atau tanaman dalam pot, dan mangga ini relatif cepat berproduksi, umurnya genjah antara 90-100 hari setelah bunga mekar. Wilayah adaptasinya dari mulai dataran rendah kering, medium kering dengan altitude atau ketinggian lokasi 1-500 meter di atas permukaan laut. Mangga Agrigardina 45 juga dikenal sebagai mangga pisang karena bisa dimakan seperti pisang dengan dikelupas kulitnya. Inilah sahabat kebun berkah, mangga yang ke-39, mangga Agrigardina 45. Sahabat kebun berkah, mangga yang ke-40 adalah mangga Denarum Agrihorti. Ini kami dapat di situs www.taninews.com. Mangga Denarum Agrihorti merupakan persilangan antara Aromanis 143 dengan mangga Haden yang memiliki cita rasa seperti Aromanis 143 dengan kulit buah berwarna kuning kehijauan. Denarum Agrihorti bercita rasa seperti Aromanis 143 ya, mempunyai karakter daging buah kenyal dan produktif sehingga tanaman ini sangat sesuai untuk dibudidayakan sebagai tanaman pekarangan maupun sebagai tanaman komersial. Mangga Denarum Agrihorti mempunyai tekstur daging buah sedang atau kenyal, kuantitas seratnya rendah, aromanya sedang atau harum, rasanya manis agak asam, tingkat kemanisannya 15-17 Brix. Mangga Denarum Agrihorti memiliki bobot buah 203-458 gram per buah. Bentuk buahnya jorong atau panjang,
Panjang buahnya 9,77 sampai 12,36 cm dengan lebar 6,27 sampai 8,76 cm. Tebal buah 5,85 sampai 839 cm. Tebal daging buah 1,83 sampai 2,56 cm. Jumlah buah per pohon antara 150 sampai 425 buah per pohon per tahun. Daya simpan buah pada suhu 22 sampai 32 derajat Celcius adalah 6 sampai 10 hari setelah panen. Dan produksinya 53 sampai 120 kg per pohon per tahun untuk umur 9 sampai 10 tahun. Mangga Denarum Agrihorti telah terdaftar sebagai varietas unggul baru berdasarkan SK Mentan nomor 050 di tahun 2019. Sahabat kebun berkah, mangga yang ke-41 adalah mangga kopior. Kami ambil dari literatur www.taninews.com. Mangga kopior juga merupakan varietas lokal yang sudah langka. Ciri khas mangga kopior adalah bentuknya yang tidak beraturan, bergelombang seperti mangga sengir. Mangga kopior juga termasuk mangga yang sudah langka ya, karena bergeser ke varietas baru. Inilah sahabat kebun berkah, mangga ke-41, mangga kopior. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mangga yang terakhir di dalam pembahasan ini adalah mangga poh lembongan. Kami ambil dari situs www.tatkala.co. Mangga poh lembongan ini adalah mangga khas Nusa Penida, dan secara fisik mangga lembongan menyerupai mangga gedong ginju. Bulat dengan lekukan sedikit, berukuran sedang, tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Memiliki kulit yang tipis, daging buahnya berwarna kuning dan bertekstur agak kenyal dengan kandungan air yang banyak. Jika dimakan dalam kondisi matang sekali, rasanya manis total, namun dalam kondisi matang sedang, rasa manisnya bercampur dengan rasa asam sedikit. Ketika masih mentah, mangga poh lembongan berwarna hijau dan memiliki beberapa bintik kecil berwarna putih pada permukaan kulitnya. Saat matang sedang, permukaan kulitnya berubah menjadi oranye muda. Warna oranye berubah lebih tua jika mangga poh lembongan dalam kondisi matang tua. Dan pada saat inilah mangga poh lembongan mengeluarkan aroma harum. Sementara kematangan mangga gedong ginju ditandai dengan warna gradasi kuning dan merah. Inilah sahabat kebun berkah, dan informasi dari situs ini bahwa mangga poh lembongan memang tidak jauh beda dengan mangga-mangga unggulan lainnya, tetapi keberadaannya kalah ya di pasaran, dan kenyataan di lapangannya susah ditemui. Maka kondisi ini sangat mengkhawatirkan sahabat kebun berkah ya. Mudah-mudahan bisa diselamatkan ya, karena harganya juga di pasaran sangat tinggi sahabat kebun berkah, mencapai 50.000 per 200 butir ya. Namun pada masa panennya 200 butirnya 30.000 ya. Nah, mudah-mudahan bisa dilestarikan sahabat kebun berkah. Inilah sahabat kebun berkah 42 mangga yang kami tampilkan di channel Junediono Kebun Berkah, dan kami harapkan sahabat kebun berkah berkenan untuk meramaikan dan mendukung channel Junediono Kebun Berkah. Terima kasih dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.